Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ismail Bahanan di channel video pembelajaran. Kali ini saya akan mereview tentang akun belajar.id, apa saja yang dapat kita gunakan untuk guru yang memiliki akun belajar. Baiklah, bagi yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan klik lonceng untuk memperoleh notifikasi lanjutan dari channel ini. Langsung saja saya menuju ke TKP atau Google Chrome. Di sini telah kita aktifkan dan saya telah login di sini menggunakan akun belajar.id sebagai guru ya. Inilah yang guru bisa masuk di sini. Setelah itu pada search Google pencarian atau pada address saya langsung ketikkan belajar.id ya. Ya, kita enter saja. Di sini akan kita melihat satu akun untuk beragam kebutuhan belajar Anda ya. Kemudian di sini juga ada tombol jika ada kebutuhan hanya diakses Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 17, tidak termasuk hari libur ya. Jadi permintaan pembuatan akun belajar ID di sini untuk pengawas sekolah, penilik sekolah, dan pamong belajar dilakukan melalui link yang telah disiapkan ini ya. Kita akan mengenal yaitu salah akun pembelajaran. Gunanya telah dijelaskan di sini, diberikan kepada peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan seterusnya. Kemudian pada daftar platform, jika drive saya di sini terhubung, maka pada panggilan video dapat kita mencoba ya. Di sini bisa terhubung melakukan kelas interaktif secara daring atau online ya. Kalau kita lihat di sini, kita bisa melakukan video confer atau video. Di sini notifikasinya saya matikan. Tentunya nanti tinggal salin link ini ya. Tinggal salin link untuk bergabung siswanya ya. Baiklah, yang kedua di sini ada raport pendidikan ya. Kalau kita review di sini, kita akan bisa melihat saya gunakan bahasa Indonesia ya. Selamat datang di rapor pendidikan. Di sini kita dapat melihat data publik. Kemudian kalau sebagai satu menit masuknya lewat di sini ya. Kita bisa melihat data publik di sini. Bagaimana rapor pendidikan? Di sini kita bisa melihat mengawal dan berinovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan ya, dengan melihat transparansi data rapor pada publik yang ada di sini. Saya klik profil wilayah. Di sini dapat kita memilih jenjangnya, misalkan SD, kemudian provinsinya bisa dipilih. Di sini tinggal dipilih, scroll bawah. Setelah provinsi silakan pilih kabupaten ya. Jika SMP, misalkan saya SMP, misalkan semua provinsi ya, kita filter di sini, misalkan Jawa Timur. Kemudian saya akan melihat misalkan Kabupaten Banyuwangi ya. Kemudian di sini juga ada status semuanya, maksudnya negeri dan swasta. Kalau hanya negeri tinggal kita pilih negeri saja karena semuanya seperti ini. Jenis sekolahnya semuanya, artinya gabungan umum, keagamaan, paket B, dan SMP ya. Sini akan tampak rapor pendidikan publik tahun 2022 ya. Kan kita lihat, tampilkan di sini ya. Tampilkan di sini. Kita akan bisa melihat ke bawah mulai dari output ya, capaian hasil belajar yang terdiri kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan indeks karakter. Kemudian kualitas proses pembelajaran peserta didik juga akan tampil di sini. Pemerataan hasil belajar murid berdasarkan wilayah urban dan rural ya. Nanti kita lebih jelas detail bisa disimak lebih lanjut. Pemerataan hasil belajar berdasarkan kelompok soal ekonomi, iklim, serta pendidikan. Di sini sudah ada pemetaan, ada penjelasan, nanti dapat dipelajari sendiri ya. Jika kita melihat misalkan kabupaten lain, tinggal kita klik ya, misalkan Bondowoso di sini. Kemudian akan muncul di sini Kabupaten Bondowoso. Kita tampilkan di sini jumlah satuan pendidikannya, negeri ya, dan swasta digabung di sini 241 ya. Kemudian jumlah siswa kalau negeri tinggal di sini, kita tampilkan kembali di sini ya. Ada sekian, jumlah siswanya sudah ada, jumlah kepala satuan pendidikan ada ya, tak semua ya.
Kemudian jika kita setelah melihat output proses dan seterusnya di sini, pemerataan kemampuan, saya scroll reload dulu. Di sini juga ada kejelasan, bisa disimak lebih lanjut. Kemudian jika ingin diunduh, tinggal diunduh di sini ya. Sini tinggal nama email, kemudian instansinya ya. Data untuk dapat mengunduh ya. Nanti tinggal diunduh PDF-nya atau unduh Excel-nya ya. Di sini misalkan saya akan mengunduh nama Ismail Bahanan. Ya, saya akan mengunduh menggunakan email belajar, email akun belajar maksud saya. Kemudian instansi saya ketikkan di sini nama sekolah, kita ketikkan, kemudian tinggal diunduh ya. Saya unduh saja di sini. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini langsung kita arahkan simpan di dokumen misalkan. Nah, yang kalau kita ingin mengunduh lebih lanjut, masukkan lagi tinggal Excel-nya gitu ya. Ismail Bahanan. Jadi akunnya saya menggunakan akun belajar.id ya. Belajar ID ya, nama instansi saya ketikkan nama unit kerja saya di Bondowoso. Jadi kalau tadi kita unduh dalam PDF, ya sekarang kita unduh dalam bentuk Excel ya. Sesuai kebutuhan kita tinggal unduh, proses mengunduhan di sini ya. Nah, di sini juga akan diarahkan ke tempat penyimpanan, saya save saja langsung. Saya buka satu persatu, misalkan rapor pendidikan. Nah, di sini data yang ada kita tak bisa dapat download tampilan tadi ya. Yang rapor pendidikan dalam bentuk Excel kita dapat melihat lebih jauh di sini. Kita lihat Excel di sini. Nah, di sini akan terlihat nomor indikator rapor pendidikan publik bersekolah. Di sini sudah bisa diakses gitu ya. Kesenjangan nilai sampai di bawah di sini juga ada keterangan ya. Definisi capaian dan seterusnya juga akan tampak. Itulah explore untuk rapor pendidikan. Saya close saja ya. Kita kembali ke akun belajar.id. Setelah kita melihat raport, kita akan melihat coba sekarang aplikasi Merdeka Mengajar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian penyimpanan daring. Di sini akan terhubung dengan drive yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan akun belajar ID. Semua data ada di drive saya dan juga ada drive bersama yang telah saya buat. Selanjutnya kita review kembali. Selain penyimpanan daring, kelas daring ya. Jadi ini classroom bisa akan terhubung di sini. Jika kita menggunakan di sini telah saya buat beberapa classroom yang terhubung menggunakan akun belajar.id ya. Itulah yang ada pada akun pembelajaran ID yaitu kelas daring. Selanjutnya Chromebook, di sini nanti belum aktif, yang buka Chromebook pasti nanti ada penjelasan khusus. Kemudian ada presentasi daring ya. Ini adalah slide Google Slide yang mungkin pernah kita buat, biasa kita buka langsung di sini tanpa membuka drive karena ID-nya terhubung dengan slide di sini ya. Bisa kita gunakan juga di sini ya. Kita langsung ngetiknya di sini ya. Kita tutup aja. Selain itu kita bisa menggunakan layanan formulir daring ya. Ini adalah Google Form. Langsung buka di sini saja. Tinggal kita langsung gunakan membuat kuis maupun survei ya. Selanjutnya kita bisa melihat formulir daring sudah, dokumen daring. Ini adalah file bersama kolaborasi. Bisa kita langsung bekerja secara online kolaborasinya nanti. Kita buka. Selanjutnya
SIM BKB. Ini juga bisa kita lihat di sini. Jadi cukup membuka Belajar ID pada akun belajar ya. Setelah itu kita tinggal membuka, ya, boleh menggunakan SIM BKB, tapi karena sudah tertautkan dengan akun Belajar ID, maka ini langsung saja ke akun belajar.id ya. Kita lihat di sini diarahkan pada akun belajar yang saya isikan untuk saya hubungkan, sehingga nanti akan tampak beberapa informasi, data personal, guru belajar berbagi, PPG dalam jabatan, guru penggerak. Ya, tinggal klik-klik masuk ya. Jika guru penggerak pernah ikut, tinggal masuk saja, akan terhubung langsung di sini. Ya, akan otomatis di sini ya. Atau bisa nanti kita memilih lagi dengan memilih program-program lain yang ada di sini ya. Saya kembali lagi ke akun pembelajaran ya. Setelah itu ada pengolah angka ya. Jadi ini merupakan kemudahan dalam berkorelasi dalam membuat tabel perhitungan sederhana. Terdapat berupa namanya di sini spreadsheet ya. Karena online, yang offline adalah Excel ya. Kita tutup aja, tinggal kita gunakan. Kemudian selain mengolah angka, kita bisa melihat tanya bos ya. Tanya bos bisa dibuka di sini. Kemudian bisa kita terhubung dengan rumah belajar. Kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, kita cukup saja sampai di sini untuk tadi telah secara khusus kita bisa melihat raport pendidikan dan cara downloadnya ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada video tutorial ini, review. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap tonton channel ini sampai selesai. Kita akan membahas lebih lanjut tentang daftar platform pada aplikasi Merdeka Mengajar dan seterusnya. Tentunya tetap masih ingat untuk masuk pada platform ini kita gunakan akun belajar.id. Jumpa lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.